Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi 29 Maret 2022. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai seorang janda tidaklah mudah. Sebagaimana kisah seorang janda dari salah seorang nabi yang takut akan Tuhan. Karena harus membiayai hidup keluarganya, dia menghabiskan semua yang ada padanya sampai harus menanggung hutang. Dan sebagaimana tradisi di sana, bahwa ketika hutang-hutang tidak dapat dilunasi, maka anak-anak akan menjadi tebusan, akan dijadikan budak sebagai penebus hutang. Sehingga menimbulkan kesusahan bagi seorang janda. Dan dalam kesusahan seperti itu, ia berseru kepada Tuhan melalui sang nabi yang kita kenal dengan Nabi Elisa itu. Apa yang ditawarkan oleh Elisa, ia melakukannya, yaitu untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong. Karena sang janda itu mempunyai sebuah bejana buli-buli yang berisi minyak. Dan dia menuruti apa yang diperintahkan hamba Tuhan untuk mengumpulkan, dan sesudah itu masuk ke dalam rumah, kunci pintu ketika anak-anaknya bersama dengannya, dan kemudian mengisi bejana-bejana kosong itu dengan minyak. Dan itu kemudian dilakukannya. Dan mujizat itu terjadi. Setiap bejana-bejana kosong itu diisi sampai penuh, sampai semua bejana-bejana terisi penuh. Dan ketika ditanya lagi, masih adakah bejana yang kosong? Anak-anaknya mengatakan tidak ada. Dan seketika itu juga minyak yang keluar dari buli-buli yang adalah milik janda itu berhenti mengalir. Dan dari situ ia menjual semuanya dan menutupi utang-utang. Sungguh sangat dramatis kisah ini. Tidak mudah untuk melakukan sebuah perintah yang dilakukan oleh seorang janda atas perintah seorang nabi. Tetapi jaminan kuasa Tuhan itu membuat ia yakin dan percaya, dan apa yang terjadi sungguh membuat ia boleh keluar dari pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat
Kita bisa membandingkan dengan kedua anak dari sang janda itu dengan janda itu sendiri, bahwa mereka itu dapat mewakili umat Allah. Kita semua ini yang kadangkala berada dalam kesulitan sampai putus asa. Mungkin ada juga yang karena putus asa ingin bunuh diri. Tetapi kita diingatkan ketika kita berada dalam kesulitan apapun juga, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat memakai berbagai cara. Pertama, Ia bisa memakai apa yang ada pada kita untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Kedua, Ia dapat memakai orang lain untuk memberi jalan keluar dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup kita. Dan yang ketiga, Allah sendiri dapat melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Berserah dan berseru kepadanya karena Dia itu sang pemilik. Dia Allah yang senantiasa memelihara orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana kisah seorang janda yang dililit utang. Tuhan membuka jalan keluar melalui seorang nabi yang bernama Elisa. Kiranya kami juga Tuhan yang tidak luput dari persoalan-persoalan akan terus berseru kepada Tuhan dan Tuhan beri jalan keluar. Tuhan berkati seluruh sahabat-sahabat renungan dan doa, seluruh warga jemaat yang mendengar dan mengikuti renungan ini dan berdoa bersama. Tuhan juga beri jalan keluar dari pergumulan-pergumulan hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang terus memelihara dan memberkati kami, sehingga berkat-berkat dari hari ke hari dapat kami nikmati. Kami bersyukur atas umur yang panjang dan juga berkat-berkat lain yang terus dapat kami nikmati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang lanjut usia, sakit menahun, dan juga yang berobat jalan. Dan terus berseru untuk mendapatkan pemulihan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruhnya. Dan mereka tetap teguh percaya kepada Tuhan. Berkati jemaat dan sahabat-sahabat dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rencana dan usaha dan pendidikan mereka semua, sehingga semuanya kelak akan menuai dari apa yang mereka tabur. Engkau Tuhan menghibur keluarga Bapak Dius yang berduka karena kakak iparnya meninggal di Surabaya, dan mereka menghadiri acara pemakaman. Tuhan lindungi dan berkati selalu dan tuntun untuk kembali pulang di tengah-tengah jemaat. Engkau Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dan tidak meninggalkan kami. Dan berkat-Mu selalu Engkau berikan kepada kami karena Engkau Allah yang selalu menyediakannya pada waktu yang Tuhan kehendaki sendiri. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, Sang Pemelihara itu, Dia sayang kita semua.